Intro baru ya? Cie cie. Oke, hai, halo kancuku, selamat datang kembali di channel aku, Panda Rifani. Apa sih yang tadi kalian lihat? Itu apa sih? Itu apa sih? Itu adalah segmen baru kami. Untuk mengawali cerita di segmen baru ini dengan bertajuk HTTP C. Aku mau cerita sedikit awal mulanya kok bisa ada HTTP/C. Jadi kan dari aku mulai nih berrutinitas, berkomitmen untuk menjalankan channel ini lagi. Aku mulai tuh share-share dulu kan dari teman-teman, dari orang yang ku kenal segala macam sampai ada yang ngirim orang baru. By the way, terima kasih kalian. Dan ada juga dari teman-teman aku yang kalau dilihat satu-satu ternyata ada yang lucu juga kiriman kisah dari mereka nih. Jadi makanya terbentuklah ini. Semoga ini rame dan kita bisa lanjut ke part-part selanjutnya ya. Oke, langsung aja ikan hiu jadi tukang paku. Assalamualaikum koncoku, selamat datang di segmen baru. Langsung aja, story out. Yes, jadi cerita perdana kita kali ini di segmen baru itu datang dari seorang yang mau disamarkan, tapi ini aneh ya, lucu dan unik. Dia mau disamarkan dengan namanya Putri, makanya sesuai judul PP, pulang pergi, panjang pendek, Putri pocong. Hah? Jadi gimana kisahnya? Jadi, si pengirim cerita ini yang mau disebut namanya Putri, katanya dia itu kok ngomongnya lah gitu. Ya, soalnya ini pengirimnya katanya blasteran, jadi harus kayak gini ngomongnya. Enggak. Original Indonesia aja. Jadi, pengirim cerita kali ini yang mau disamari namanya Putri, dan itu disclaimer pilihannya sendiri, adalah seorang seorang wanita yang blasteran berpadu antara Indonesia, Surabaya, dan Belanda. Hello friends, who is it? How is it? Kayak gitulah, kalau nggak salah. Nah, di ceritanya kali ini dia juga bilang, ibuku Indonesia, Surabaya, ayahku Belanda or Netherlands, dan aku saat ini tinggal di Surabaya dan bekerja sebagai salah satu pemilik dari sebuah perusahaan bidang akomodasi, jasa akomodasi yang terletak juga di Surabaya. Dan si Putri ini juga bilang, Panda, aku ini lebih ke ibuku, alias lebih ke Indonesia bingit. Jadi dia sebutin tuh, berat badan aku 45 dengan tinggi 55. Gendut ya aku. Mohon maaf, gendut. Apa kabar gue? Jadi kisah ini terjadi belum lama banget nih, masih anget-angetnya di 2023. Katanya pada saat itu Putri ingin melaksanakan sebuah interview untuk penempatan posisi data entry yang akan ditempatkan di perusahaannya tentunya. Nah, si Putri juga bilang katanya kalau dia ini nggak ada pengalaman tuh jadi HRD, ya HRD, iya ya HRD. Jadi dia ini sebenarnya nggak punya pengalaman sebagai HRD, karena dia juga di situ bilang, aku cuma bisa memerintah aja. Jadi cukup terkejut nih ndak kalau aku disuruh terjun langsung menjadi interviewer untuk season besok gitu. Nah, ayahnya Putri ini juga memiliki profil yang sangat amat menurut aku luar biasa ya, karena atasnya si Putri, ayah ini selalu memberikan kemudahan untuk orang yang kok dua kali? Lupa. Untuk yang mau ngelamar ke perusahaannya melewati asesmen online dan dia lolos, nah dia berhak mendapatkan fasilitas memilih interview sesuai keadaan dia. Jadi proses pelaksanaannya bisa
tergantung bagaimana kita, tapi tetap ngikutin jadwal kita ya. Maksudnya kita hanya mengikuti si calon pegawai, si calon karyawan. Kalau bisa datang oke, bisa good. Kalau nggak bisa kita sediakan via Zoom atau via hybridnya coy. Ih, keren ya, fleksibel. Hari dan tanggalnya tuh udah ditentukan. Singkat cerita, ya udah hari itu tiba kan. Nah si Putri ini ternyata ngajak kakaknya yang lebih pengalaman, kita sebut aja namanya Zendaya. Dan yes, Zendaya adalah pilihan dari Putri sendiri nih, untuk menemaninya melakukan interview nanti pada platform Zoom atau online ya cowok. Nah di sini si Putri ini udah memegang nih portofolio atau CV-nya si calon kandidat, si calon karyawan yang bernama, kita sebut aja di sini Bunga. Oke. Putri dan Zendaya mengisi interview singkat itu dengan sesuai nih prosedurnya, dan sekalian juga katanya si Zendaya biar ini loh memperagakan adiknya supaya adiknya alias si Putri ini bisa sampai akhirnya udah tuh mereka bertemu atau bertatap muka via Zoom kan semua terbilang masih jalan aja, tentunya dengan mulai kayak coba kamu perkenalkan diri. Nah si Bunga ini dengan profesionalnya, dengan udah pakai baju yang oke bingit lah pokoknya, udah pas gitu memperkenalkan tuh. Nah si Putri juga minta kayak pengalaman atau udah di mana aja nih kamu selama ini, udah jadi apa aja nih. Nah, disebutin tuh semua sama si Bunga, dan semula tuh gak ada apa-apa sampai di titik si Zenda melontarkan pertanyaan, Bunga, yes darling. Syuting, bukan lagi goda-goda. Bunga tuh ininya, percakapannya. Oh ya. Bunga, kamu anak keberapa? Nah si Bunga ini bilang, aku anak satu-satunya miss. Why? Katanya kayak gitu. Pas dijawab kayak gitu sama si Bunga, tiba-tiba ada suara ketukan tuh gitu. Dan itu kenceng banget tuk kayak gitu. Sampai katanya si Putri suaranya ya sampai ke masuk ke audio Zoom mereka. Ditanyalah, kamu lagi ada tamu? Nah si Bunga tuh cuma kayak orang kikuk gitu, tamu? Nggak ada miss. Oh, atau mungkin ada siapa orang tua kamu atau siapa yang pulang gitu. Nggak ada miss, saya sendiri, orang tua lagi bekerja, katanya kayak gitu. Nah itu di tempatnya, di posisinya Putri sama Zenda cuma tatap-tatapan sambil bilang tuh si Putri, kau dengar juga kan Eko Medan? Sister, are you hear it? Ya, OFC, aku mendengarnya, katanya gitu. Oh, pikir si Putri, oh jadi bukan dia nih yang salah bukan telinga dia yang salah. Tapi karena mungkin dari Zoom juga, dari mereka tuh kan masih di depan Zoom gitu, di depan layar laptopnya ya. Jadi mungkin si Bunga juga gini, sorry interupsi, kenapa ya? Ada yang salah kah? Dari situ langsung kayak pada, enggak, lanjutkan aja, kita lanjutkan, katanya kayak gitu. Nah setelah perkenalan, situ Putri meminta untuk si Bunga ini memperagakan atau kayak live in action gitu lah, tapi masih via Zoom ya. Gimana sih cara kamu coba dalam menanggapi sebuah telepon, dalam menangani sebuah telepon? Terus gimana sih cara kamu mendapatkan nih, kita mau ada klien baru minta untuk begini. Coba kamu sebagai calon data entry itu kamu bakalan ngelakuin apa? Nah, jadi di sini posisinya gini, si Putri nelfon si Dewi yang kemarin di belum move on. Nah si Putri nelfon si Bunga, jadi agak ke pinggir dia. Sementara si Zenda tugasnya tuh kayak ngelihat layarnya untuk mengetahui mimik wajahnya gitu loh. Cuma di sini posisinya si Bunga ini nggak tahu ya. Jadi udah tuh dilakuin sama Putri nelpon, terus kayak nanya-nanya, ica-icanya tuh kayak ica-ica paradise, bukan. Ica-icanya tuh kayak ica-ica tuh pura-pura ya. Ya, ica-ica tuh pura-pura. Nah, ica-icanya ini kayak nelpon kan, oh aku klien yang mau nih terima pakai jasa kalian, coba gimana sih tanganinnya, gimana sih gininya gitu. Di situ si Zenda lebih fokus ke cara si Bunga untuk memperagakan dan melihat dari sorot dari mimik wajahnya. Ketika si Putri itu kan lagi ngomong sama Bunga ya tiba-tiba tuh si Zenda narik tangannya si Putri. Nah si Putri kan di situ kayak tunggu sebentar ya Bunga. Abis
itu dia langsung kayak, apaan kak, kenapa kak? Nah si Zenda ini nggak ngomong, maksudnya nggak kayak ini loh gini, enggak, tapi dia tuh kayak malah nunjuk-nunjuk ke layar laptopnya, dan di situ suaranya si Zenda juga kayak gemetar gitu kan, kayak cak lihat cak tengok lah ini, cak tengok lah nih he. Pula tengok ya, awak dah mana dah? Tidak arti lagi awak dah. Nah pas si Putri juga ngeliat ke layar laptop yang ditunjuk sama si Zenda, di situ si Putri ngeliat ada sesuatu berdiri dikainin kafan, mukanya tuh nggak ada, gelap gitu Cok, di dekat si Bunga di sana. Jadi si Putri itu dengan sigapnya bilang gini, Bunga, coba kamu ganti posisi, kamu ke pintu sekarang, karena saya mau ngeliat sekeliling rumah kamu. Dan untungnya aja si Bunga nurut-nurut aja tuh Cok, jadi tanpa nanya lagi kenapa atau ada apa, dilakuin lah sama si Bunga ini. Nah udah si Bunga ini udah pindah keluar, si Putri melanjutkan tuh, masih mencoba untuk tenang gitu kan Cok, masih mencoba untuk tenang dan menjelaskan topik yang lain, yaitu menjelaskan tentang job desk-nya si Bunga nanti. Begini loh, dia akan begini, dia akan begitu. Sementara si Putri ngeliat si Zenda keluar, di situ nggak ada jawaban apa-apa, dan di situ juga si Putri masih pakai HP-nya ya, nggak balik lagi ke hybrid mereka. Tapi yang semuanya si Bunga tuh kayak, oh oke, baik. Itu tiba-tiba suara tuh kayak gitu, entah jaringannya yang jelek atau gimana yang jelek, pokoknya tuh tiba-tiba suaranya kesak-kusuk. Nah si Putri dalam genggam handphonenya tuh si Putri masih kayak halo. Nah si Putri tuh iseng ngeliat laptopnya juga, rupanya laptopnya juga kesak-kusuk gitu sampailah akhirnya mati. Si Putri kan mikir, oh ini apa karena jaringan ya? Ternyata enggak Cok, karena si Putri udah coba-coba lagi tuh, sekali, 2 kali, 3 kali, ratusan, nggak sekali, 2 kali, 3 kali doang dia coba kan. Itu tuh nggak nyambung, tiba-tiba nggak tersambung. Tapi si Putri di situ mikir, oh habis kali ini baterai orang nih jadi ya udahlah, matiin lah sama si Putri teleponnya. Udah, oke, kita puas. Tapi setelah Putri pikir-pikir juga, oh yaudah deh, nggak apa-apa, yang penting Q&A-nya udah terjawab semua dan sepertinya cukup baik. Jadi di sini sekarang untuk semua, dan ini berlaku untuk semua karyawan atau calon karyawan di perusahaannya si Putri ini, memang harus menunggu maksimal 2 kali 24 jam untuk info kelulusannya sebelum akhirnya benar-benar bekerja Cok. Nah kan udah tuh keesokan harinya si Putri baliklah dia menjadi co-CEO lagi gitu, menelusuri setiap divisi untuk sekadar mengecek atau menandatangani apa yang harus dia tanda tangani ya kan. Tapi beda Cok sama si Zenda. Si Zenda pas si Putri ini mau OTW, si Zenda tuh lagi berpeluk gitu sama ibunya di rumah. Jadi rupanya si Zenda itu sakit Cok, dan dia sambil kayak gemeteran, sambil kayak orang demam gitulah bilang, Bu, iya loh Bu, yang kemarin itu pocong Bu, iya loh Bu, serius loh ini Bu, katanya gitu Cok. Padahal di sini si Putri bilang kalau Zenda itu cukup workaholic, bahkan dia tuh pernah beberapa kali masuk rumah sakit gara-gara tuh kebanyakan kerja, jadi lupa makan, lupa ini, lupa itu, jangan ditiru. Terus kalau misalnya mereka lagi adu argumen nih, Putri sama si Zenda lagi adu argumen, atau bahkan mungkin lagi ngomongin bisnis yang serius, yang udah tingkat kancah profesional, kancah internasional gak sih? Ya, setingkat profesional, itu tuh kayak si Zenda ini selalu menang. Tapi si Putri ngeliat pas pagi itu tuh kayak, it's not her. My dream, not her. Kalau misalnya kalian nanya, apakah di situ Putri B aja? Jawabannya yes, dia B aja. Dia sebenarnya sih takut, tapi dia bilang di emailnya sekali lagi nih, Jo, aku sebenarnya takut Pandai, cuma aku seperti tidak memiliki waktu untuk ketakutanku karena aku terlalu banyak pekerjaan. Untung si Putri gak ada di sini. Kalau ada di sini kayak, dan untung ini cerita ya, gak dibawa itu sama ngebosnya TC. Kena lu Put. Bercanda ya, bercanda. Bis, lanjut. Nah, hari itu kan si Putri udah tuh ke kantornya ya kan, udah ngeliat cek sana cek sini, nggak ada apa namanya, nggak ada lah yang kayak aneh-aneh, semua berjalan dengan lancar. Terus di situ asistennya bilang, Miss, dijamin nanti kamu bakalan ada meeting ya di hotel ini, di tempat ini ya. oh oke, kata si Putri kayak gitu. Jadi ya udahlah,
singkat cerita, tibalah di pukul yang sudah ditentukan. Itu sembari meeting, si Putri ini masih masih kayak follow up gitu ke tim terkait, kayak gimana, Bunga udah bisa belum dihubungi, Bunga udah bisa belum nih dikabari kalau dia tuh lolos tapi tetap aja jawaban dari si tim terkait ini katanya bahwa belum juga nih Miss. Di situ Putri cuma oke. Di situ dia kesel ya, cuma lagi-lagi dia nge-claim dan nge-disclaimer katanya dia nggak punya waktu untuk kesel, terlebih waktu meeting itu sudah tiba karena klien-kliennya sudah pada datang. Di situ Putri menjelaskan kalau katanya meetingnya itu dilaksanakan di sebuah ballroom hotel, pihak koleganya yang menentukan meeting tersebut, jadi bukan dari undangan dari perusahaannya si Putri ya, tapi emang ini nih datang ke sini, meeting akan di sini gitu. Dan di situ juga Putri bilang rapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Jadi katanya si Putri juga nih, mohon maaf ya pihak-pihak itu katanya ballroomnya itu agak pengap dan mejanya juga, taplak mejanya juga udah agak ada yang berdebu, jadi cukup dia kurang nyaman lah. Jadi kayak si Putri ini pengen lah cepet-cepet udah selesai gitu. Nah pas udah selesai si Putri ya tanpa babi ibu ya OTW ke mobil yang dia parkir di situ. Tapi pas dia OTW ini dia kayak ngeliat ada orang itu tuh penampilannya kayak lagi menggigil, tapi bukan menggigil karena sakit atau gimana tapi menggigil tuh kayak abis kena hujan. Perawakannya juga kurus dan di situ dia nggak pakai sandal Tapi masalahnya sepanjang si Putri ini dari rumah ke kantor, dari kantor ke tempat meeting itu nggak hujan Jadi kayak hujan di mana gitu, dia pun bertanya. Tapi setelah dia selidiki dia samperin tuh kan, karena memang si orang misteriusnya ini berdirinya itu di dekat mobilnya si Putri ini Jadi akhirnya di situ si Putri kan mau nggak mau nyamperin. Sorry, who are you? Who are you? Canda mulu. Jadi langsung aja tuh si Putri bilang, kamu siapa? Kayak gitu. Dan pas si orang misterius itu kayak mengibas nggak tuh? Aku jadi duta sampo lain. menyibak rambutnya gitu kan ya, itu ternyata tidak bukan adalah Bunga. Di situ Putri langsung bilang, Bunga, are you okay? Bunga yang pada saat itu kelihatan memang udah menggigil, kedinginan, pucat juga, dan kakinya terluka, itu cuma diam aja dia nggak menanggapi pertanyaan dari Putri. Nah Putri kenapa bisa tahu itu Bunga ya, karena kan udah lihat ya CV dari portofolio, foto dari portofolionya. Nah habis itu juga si Putri langsung ngomong gini, handphone kamu kenapa ya nggak aktif Bung? Hai Bung. Handphone kamu tuh kenapa ya nggak aktif Nah Kayaknya nggak usah dipotong nggak sih namanya? Oke, ulangin. Handphone kamu tuh kenapa nggak bisa dihubungi ya Bunga? Bagus, cocok. Dia cuma masih diem aja tuh. Nah abis itu si Putri langsung bilang, oke, kalau kamu sakit besok nggak usah langsung masuk, nggak apa-apa. Cuma kalau untuk lulusannya, iya kamu lulus, saya perlu kamu ada di perusahaan saya, oke? Tapi kalau misalnya sakit nggak usah dulu, nggak apa-apa. Nah dan di situ si Bunga nggak menjawab, tapi setidaknya dia mengangguk. Akhirnya karena nggak tega juga si Putri ngeliat Bunga kayak gitu, akhirnya si Putri menyuruh si Bunga untuk ikut sama dia di mobilnya. Sepanjang jalan, udah kan mereka udah di dalam mobil. Nah sepanjang perjalanan tuh nggak ada tuh komunikasi yang terjalin. Putri cuma kayak ngomong-ngomong hal biasa, hal simple kayak gitu. Dan si Bunga pun cuma menjawab sama tuh, mengangguk. Karena memang nggak terjalin komunikasi yang gimana-gimana, akhirnya mereka tuh berdua tuh cuma ngelewatin sepanjang perjalanan dengan keheningan gitu aja. Paling dibantu sama musik yang muncul dari mobilnya si Putri ini Kemudian nggak tahu ada apa, itu tanahnya tuh bergetar, dan di situ tuh si Putri panik kayak, oh my god, ada gempa ini, oh my god. Terus pas dia lagi panik kayak gitu, ada gempa, tiba-tiba boom, ada suara keras yang bunyi di atap mobilnya Si Putri kan nggak ngeliat ya karena di atap mobilnya itu apa, cuma penyok dari mobilnya itu merembes, kelihatan gitu.
Cuma di situ ya namanya Putri, dia emang seorang prince di perusahaannya kan ya, dia nggak peduli sama penyoknya itu, dia cuma kayak fokus tetap mengendarai mobilnya tanpa henti dengan getaran-getaran itu, berharap dia bisa cepat pulang segala macam. Tiba-tiba tuh kayak ada suara nggak ngebit box kayak gitu Jo. Nah di situ lah si Putri mulai kayak oh ini udah nggak beres. Akhirnya dari tadi berhenti, di stopin tuh mobil. Di situ suaranya masih kedengeran. Tiba-tiba itu yang tadi di atap mobil kerasa lagi. Nah di situ si Putri langsung tuh kayak sigap ngeliat ke atas. Pas dia ngeliat ke atas, dia langsung ngomong gini, bunga tadi kamu, bunganya udah nggak ada. Di situ bunganya sudah hilang. Putri tuh kayak nggak ada bunga. Loh, Mbok ya kalau kabur tuh ngajak-ngajak gitu loh bunga. Akhirnya si Putri keluar juga tuh dari mobil. Pas si Putri keluar dari mobil itu kan posisi mobil masih nyala mesin hijau. Dia langsung kayak ngeliat ke segala arah. Pas dia balik lagi ke mobilnya, maksudnya dia menghadap lagi ke mobilnya, di situ ada yang duduk di bangku yang bunga tadi duduk, tapi ternyata itu bukan bunga Jo, tapi itu adalah pocong. Pocong itu diem aja dengan lagi-lagi muka yang gak kelihatan, alias di bagian mukanya nih Jo, itu kayak hitam gitu aja. Ngeliat kayak gitu si Putri langsung keingat sama sosok yang ada di Zoom kemarin juga kan. Nah di situ si Putri tuh nggak kayak nge-freeze gitu loh, kayak nge-freeze. Akhirnya dia cuma bisa menjemin mata. Dia cuma bisa menjemin mata. Udah agak lama dia buka lagi sedikit. Nah pas dia buka lagi, pocongnya tuh udah nggak ada di situ Jo. Udah nggak ada di situ. Di situ kan Putri masih kayak gimana ya, bingung gitu mau ngapain. Aduh gimana nih. Nah habis itu Jo, pas dia udah mau mulai karena dia bingung kayak gitu, dia tuh langsung refleks megang handphonenya mau ngubungin seseorang. Tapi pas dia baru aja megang handphonenya gitu Jo, dia langsung kayak duk. Dia ngerasa ada getaran itu lagi. Pas dia nengok ke sana, itu pocong yang tadi duduk kayaknya Jo ada di ujung sana. Tiba-tiba ada di ujung sana, dia melompat semakin dekat. Si Putrinya tuh gak bisa kabur, katanya kaki dia lemes, tubuh dia gemetaran dan dia nge-freeze. Itulah dia cuma bisa tuh maramin matanya aja, menjamin buka gitu matanya aja Jo. Jadi saat si Putri kembali menjamin matanya itu, dia mencium ada aroma busuk, anyir darah, sama sesekali dia ngedengar suara orang menangis. Tapi itu di situ posisinya Putri masih merem ya Jo. Jadi pas saat si Putri ini masih merem ya Jo, si Putri itu tiba-tiba keinget atau terngiang gitu loh bayangan dari wajah momsnya, dadinya, sama Zendaya. Dan dia tuh dengar ada suara mobil berhenti, tapi di situ dia tiba-tiba kehilangan kesadaran. Ya, Putri pingsan. Nah, pas si Putri ini sadar, itu udah hari esoknya tuh Jo. Jadi kayak bablas sampai hari esoknya ya kan. Di situ si Zenda bilang, katanya si Putri ini emang hilang. Cukup lama menghilangnya dari pertemuan meeting kemarin Jo. Jadi kan kalian inget kan, meetingnya itu kan dimulai dari jam 2 siang. Nah habis itu gak lama udah si Putri juga udah sempet tuh keluh kesahin ballroom hotelnya, dia langsung ketemu sama bunga gini udah. Tapi menurut Zenda, si Putri itu ditemukan H+1 hari setelah meeting itu Jo, jam 1 malam dan di tengah-tengah hutan. Coba deh. Di situ Putri yang kayak enggak masa sih, nggak mungkin banget itu. Nah di situ si Zeda juga nggak ngomong kosong, dia langsung buktiin waktu check in dan check outnya sama jam dan tanggal pada saat itu juga. Jadi dia nunjukin handphonenya, nih lihat sekarang udah tanggal berapa dan ini bukti kamu kemarin check in di hotel ini nih jam segini, dan ini bukti kemarin kamu udah datang ke hotel itu jam segini. Jadi udah emang benar-benar dicari tahu si Putri ini kemana, karena ya memang kan menurut Zenda dan keluarganya Putri itu hilang Co. Itu kan si Putri kan hilangnya bablas sampai pagi gitu kan Co.
Tapi ternyata paginya tuh keesokan harinya lagi, si pihak rumah sakitnya juga ini menulis keterangan kalau katanya si Putri ini pingsan itu gara-gara memang lemas, shock, tentunya shock, terus sama mengalami itu kayak dehidrasi berkepanjangan gitu, Cok. Ya orang si Putri itu ngerasanya baru pulang dari meeting begini-gini kok udah 1 hari setelahnya gitu ya, pantas aja lah. Kita tuh kayak flashback gak sih, Cok, tanah bergetar, loncat-loncat, kayak apa? Kayak ini nih, jangan lupa ditonton ya. Terus kayak berdehidrasi kepanjangan apa segala macam, kayak apa, kayak ini nih, jangan lupa nonton ya, seru. Di situ si Putri yang kayak masih masasi gitu kan, akhirnya ngomong gini, loh Kak, Bunga di mana? Kamu bersama dia malam itu? Iya, aku mau ngebawa dia ke rumah sakit karena lihat kondisinya tuh pas si Putri udah ngomong kayak gitu sama si Zenda tuh kayak, pantesan kamu ya ditemukan di jalanan hutan yang nembus ke sebuah TPU di suatu kelurahan. Katanya gitu, Jo. Si Putri kan langsung kayak, gimana? Dijelasin lagi tuh sama Zainab, diteganin. Iya, kamu tuh ditemukan di sebuah jalanan, agak masuk ke hutan yang tembusannya itu adalah sebuah TPU, tapi beda kelurahan, kayak gitu. Karena si Putri masih kayak bingung, akhirnya si Zenda ngeluarin handphonenya dan ngeliat tuh, dan diperlihatkan isi dari grup chat gitu. Jadi di perusahaan mereka tuh memang ada grup chatnya sendiri yang cuma di sini grup chatnya tuh bukan grup chat profesional yang ngomongin pekerjaan, tapi kayak ngomongin sekedar info terbaru, atau kayak share siapa nih hari ini ulang tahun, atau kayak lebih pokoknya update terbaru gitulah. Grupnya tuh, grup WhatsAppnya tuh untuk itu, Cok. Dan di situ ada yang menjelaskan, ada yang menerangkan bahwa salah satu kandidat di perusahaannya Putri dan Zenda itu meninggal dunia, dan yaps, itu adalah Bunga, Cok. Kalau misalnya kalian nanya kok bisa Putri sama Zenda nggak tahu, yang jelas menurut keterangannya dari WhatsApp grup itu memang tershare kalau Bunga itu meninggal di hari pas mereka wawancara, Cok. Gimana tuh konsepnya? Sopo yang wawancara sama mereka jadinya kan? Nah, terus si Putri juga dapat kabar kalau Bunga nih, aduh subhanallah, dia jadi korban pembegalan. Jadi memang lagi posisinya naik motor, tiba-tiba dihadang, dan udah tuh si Bunga tersayat atau terkena sama sajam yang digunakan oleh pembegal itu, Jo. Udah gitu pas si Bunga nih ditemukan orang, dibantu warga setempat, Bunga nih sempat dilarikan ke rumah sakit, cuma ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bunga sudah terlanjur kehabisan darah. Dan si Putri juga bilang setelah dia udah tahu semuanya, mendengar semua dari berbagai versi, dan itu yang menjurus ke sana Bunga memang sudah innalillahi, itu si Putri tuh no comment banget gitu loh. Dia kayak ngerasa, wah gila sih gitu. Nah, di sini juga Putri bilang sama kita semua nih, Jo, please hati-hati ya. Bener nih, ini serius nih, gak ada canda-canda lagi. Karena kejadian suatu musibah itu gak ada yang tahu, Cok, di mana dan kapannya. Dan bisa jadi kalau kita yang udah hati-hati, dia yang gak hati-hati. Kalau misalnya kita atau dia yang sudah hati-hati, memang lagi alamnya aja sedang terjadi sesuatu apa gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu. Ini juga Putri bilang, please banget kalian warga Indonesia, itu tuh jangan biasain pulang malam, atau kalau kalian tuh nongki atau kalian tuh kemana gitu, ingat waktu pulang. Kalau emang nggak bisa pulang, kalau emang udah terlanjur malam nih, keasikan ngobrol, keasikan gibah, nggak bisa pulang, udah lu nginep aja di rumah teman lu, gitu, dengerin. Dan si Putri juga bilang, hindari jalanan sepi. Meskipun jalanan sepi itu yang orang bilang banyak katanya itu jalan tikus, tapi tolong banget hindari itu. Udah nggak apa-apa lewat jalan agak jauh, tapi yang rame, cari yang rame gitu. Karena kita lagi nggak tahu nih musibah apesnya gitu tuh kapan tuh, kita nggak tahu. Selang beberapa bulan kemudian, itu saat Putri sama Zenda masih kayak terngiang-ngiang dan trauma pastinya, itu akhirnya Dari yang dengar kisah mereka tuh dari Netherlands terbanglah ke Surabaya. Di situ setelah mereka kayak menceritakan kembali yang kisah kayak, kok bisa gini dah, jadi kemarin gini dah, gini gitu kan. Itu
si Putri juga dapat kabar katanya meskipun belum sempat bekerja, meskipun belum sempat hadir lah di perusahaan. Jadi di situ ayahnya Putri dan Zenda juga menyempatkan waktu untuk langsung berkunjung ke rumahnya almarhum, bertemu dengan orang tuanya dan memberikan sedikitlah tanda bela sungkawa, walaupun itu tidak menggantikan apapun, tidak menggantikan siapapun. Cuma itu bentuk dari kayak ayahnya tetap menganggap Bunga adalah pegawainya. Aku pribadi ucapin bela sungkawa banget untuk Bunga. Dan tadi dengerin tuh kata-kata Putri, kata-kata Kanjeng Putri, dengerin ya tuh konco-konco kita semua supaya kita tetap selamat, aman sampai tujuan. Dan untuk ayahnya Putri, terima kasih banget. Semoga perusahaan-perusahaan khususnya di negara kita Indonesia ini lambat laun juga semakin memperhatikan gimana kandidat karyawannya. Amin. Aku pribadi ngucapin terima kasih orang-orang baik. Panjang umur, sehat selalu ya. Oke, jadi itu adalah kisah dari Putri dan Zenda di awal segmen kita ini. Dan berterima kasih sangat kepada panjenengan yang sudah mengirimkan ceritanya kepada aku. Cuma di sini yang bikin lucunya itu ketika aku nih lagi ngebaca, kok kayak gini ya cara nulisnya segala macamnya. Kan ada tuh beberapa orang yang mau bercerita tapi tidak pandai menulis gitu kan. Kayak kalian lah, kadang pernah kan dengar teman kalian tuh cerita horor tapi kok lucu gitu. Nah, salah satunya tuh ini. Dan untuk keluarganya Bunga sendiri, semoga diberikan ketabahan, semoga mendiang juga diterima di sisinya dan mendapat ketenangan. Dan jangan lupa juga kepada kalian semua nih pokoknya harus selalu hati-hati ya. Dan sekali lagi aku ucapin dan sekali lagi nih aku mau ngucapin untuk selalu hati-hati ya kalian semua Ingat ya, hati-hati, bukan hati pakai hati agar semua hati-hati ya pokoknya dimanapun kalian berada. Oke, segitu dulu. Kalau kalian suka sama ceritanya jangan lupa klik tombol like-nya, tinggalkan juga komen ini. Dan untuk kalian yang memiliki kisah-kisah horor juga bisa langsung aja kalian kirim ke email aku yang ada di bawah ini dengan sertain subjeknya ya nama dan judul. Ya sekarang pakai subjek udah berkabar nih, alhamdulillah. Dan jangan lupa bantu tekan tombol subscribe-nya untuk membantu aku dalam membangun channel ini. Oke, see you on next video. Seperti biasa, ikan hiu suka warna ungu. Anggap aja suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please konco-koncoku, hati-hati selalu. Dadah. HTPC, Mark Minman Panda. Comedy.